Perusahaan kita sedang mengalami pengembangan. Kamu! Tenang dulu. Tenang. Ayo kita pergi lihat. Ma, Bagaimana keadaanmu sekarang? Ma, aku baik-baik aja. Lihat, aku baru dapat pekerjaan baru dan juga kantornya besar dan juga bagus. Kalau Mama nggak percaya, nih aku liatin ke Mama ya. Halo Tante, apa kabar? Saya bosnya Sandra. Putri Anda sangat-sangat hebat. Dia 2 bulan berturut-turut menjadi juara dalam penjualan di perusahaan ini. Terima kasih atas bantuannya. Jangan sungkan Tante. Nanti kalau ada libur, saya akan memberikan Sandra cuti tambahan buat dia pulang lebih banyak waktu nemenin Tante ya. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Baiklah Tante, Tante ingat jaga kesehatan ya. Saya tidak akan mengganggu Tante lagi. Ingat jaga kesehatan Tante. Ma, Mama tenang aja. Aku akan kerja yang baik dan aku akan bekerja keras. Aku akan menghasilkan uang yang banyak. Lalu aku akan pulang dan membangun rumah yang besar untuk Mama. Mama tenang aja ya. Dan juga akhir-akhir ini Mama sering mual dan pusing ya. Kalau gitu Mama nggak usah kerja di ladang ya. Nanti setelah aku pulang, aku yang akan bekerja. Yaudah Ma, aku nggak bisa telepon lama-lama. Aku harus lanjut kerja. Udah dulu ya Ma, aku matiin teleponnya. Bos, maafin saya bos. Maafin saya. Dan untuk pakaian ini, saya nggak bermaksud untuk memakainya. Dek, sebenarnya apa yang terjadi Dek? Jadi gini, saya lulusan Universitas Indonesia. Baru aja lulus tahun ini. Dan saya berniat untuk mencari pekerjaan. Tapi saya nggak nyangka kalau mencari pekerjaan akan sesulit ini. Saya sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi saya selalu ditolak. Jadi saya berpikir untuk menjadi pengantar makanan sementara. Tapi saya nggak tahu kalau mama saya akan menelpon hari ini. Saya nggak mau buat dia khawatir kalau ternyata saya cuma ojol pengantar makanan yang bekerja keras di kota. Jadi saya lari ke kantor kamu. Dek, situasi kamu dan kondisi kamu, saya sangat bisa mengerti kok. Sebagai seorang putri yang merantau ribuan kilometer dari orang tua mana yang tidak khawatir? Tapi kita sebagai anak sudah merantau di luar sana bekerja. Tidak pernah mau melaporkan hal-hal yang buruk pada orang tua, walaupun kita sendiri dalam kesulitan. Dan kita sebagai anak, kita selalu ingin melaporkan hal-hal yang baik saja. Terima kasih bos, terima kasih banyak. Kalau gitu baiklah. Ambil jaketmu. Kembalilah bekerja. Oh iya bos, untuk jasmu saya benar-benar nggak sengaja bos. Saya minta maaf. Dan kalau saya mengotorinya, saya bisa mencucinya. Nggak apa-apa. Kamu kembali bekerja aja, ya. Terima kasih bos, terima kasih banyak. Oh iya bos, ini proposalnya sudah saya revisi beberapa kali. Saya benar-benar tidak bisa memperbaikinya lagi bos. Ngapain aja kamu selama ini, ha? Kamu kerjaan proposal ini berbulan-bulan, belum selesai, ha? Bos, saya bisa kerjain proposal ini. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu bisa mengerjakannya? Kamu tahu nggak? Aku sudah mengerjakan proposal itu sudah beberapa bulan. Kamu ini nggak
ojol busuk rendahan. Kamu nggak bisa sekedar hanya bilang bisa, lalu kamu bisa mengerjakannya. Diam kamu Ira. Kamu nggak mampu kerjakan, bukan berarti adik ini nggak bisa kerjakan. Sudahlah. Dek, saya tanya kamu sekali lagi ya. Kamu benar-benar bisa kerjakan proposal ini nggak? Bos, saya bisa mengerjakannya. Sejujurnya, saya lulusan marketing, spesialis produk. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa biarin saya untuk ngerjain proposal ini. Tentu aja, saya nggak bermaksud merebut prestasi orang. Tapi karena Anda tadi membantu saya, jadi saya juga ingin membantu Anda. Oke, baiklah kalau begitu. Dek, kamu bawa proposalnya pulang ke rumah. Saya berikan kamu waktu 3 hari. Kalau kamu benar-benar bisa mengerjakan proposal ini, maka saya akan merekrut kamu masuk sebagai staf di perusahaan ini. Dan satu lagi, saya akan memberikan kamu bonus 100 juta. Gimana? Baik, Bos. Kita bertemu 3 hari lagi. Terima kasih, Bos. Tapi itu Ngapain lagi masih sini? Keluar! ya mau pas aja kamu ya. Sini. Beritahu kamu ya, kali ini Direktur King dia itu hanya menunggu untuk dipermalukan saja. Mana mungkin ojol rendahan pengantar makanan itu dia bisa menyelesaikan proposal itu. Iya benar itu. Apa yang bisa dilakukan ojol busuk rendahan itu? Sok-sokan bilang bisa ngerjain lagi. Benar, lucu sekali dia. Yaudah, ayo. Aku duluan aja. Tunggu. Direktur King. Ini udah 3 hari loh. Kamu masih ingat kan? Perjanjian dengan gadis ojol busuk rendahan itu. Seharusnya dia menyerahkan proposalnya hari ini loh. Mana dia? Atau jangan-jangan dia kabur, Direktur King? Betul. Lihat. Ini apaan? Buka. Ini dia yang buat. Tapi gimana dia? Gimana dia nyontek semua ini? Dia nggak berani datang ke sini. Sandra, ayo masuk. Direktur King. Sandra, kamu presentasikan baik-baik proposal ini pada mereka. Baik, Direktur King. Bukannya ini kamu buat sendiri? Kenapa kamu ngeliat lagi? Sandra, kamu menjelaskan proposal ini sangat jelas, sangat detail, dan sangat bagus. Dan saya sangat puas. Sebagai seorang pimpinan, sudah sepantasnya dia menepati janjinya. Saya dulu pernah berjanji pada kamu, kalau kamu bisa membuat proposal ini dengan baik, saya akan memberikan kamu hadiah 100 juta. Oke. Ini uangnya.
saya serahkan pada kamu. Ambillah. Itu adalah bonus kamu. Terima kasih, Bos. Terima kasih banyak. Direktur King, dia memang berhasil mengerjakannya. Bukankah Anda bisa kasih dia uang receh? Kenapa Anda harus kasih dia uang 100 juta? Memangnya dia ini pantas? Orang yang terhormat selalu menepati janjinya. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai sebuah kejujuran. Ingat ya, kita sebagai manusia harus jujur. Tanpa kejujuran, kita tidak bisa berdiri. Tanpa kepercayaan, perusahaan manapun tidak bisa berkembang. Perusahaan kita bisa menjadi sangat kuat karena kejujuran juga. Sandra, mulai hari ini, kamu adalah bagian dari perusahaan ini. Tetaplah semangat untuk kedepannya. Dan kalian, kalau kalian bisa bekerja, bekerjalah dengan baik dan bekerja dengan keras. Kalau kalian tidak bisa bekerja dengan baik, pergilah dari sini. Oke? Bisa. Kami kerja sekarang. Sandra, ingat ya, emas atau berlian akan selalu bersinar dimanapun dia berada. Selamat datang, selamat menjadi bagian dari perusahaan kami. Direktur King, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras. Mulai besok saya akan melapor tepat waktu. Selamat sekali lagi.